Invasi Rusia ke Ukraina masih berlanjut. Dalam pertempuran sengit, Rusia mengklaim telah menggagalkan upaya serangan balasan dari militer Ukraina. Rusia menyerang fasilitas produksi alat tempur speedboat tak berawak Ukraina Sabtu waktu setempat. Rusia juga membendung pasukan Ukraina di wilayah Laut Hitam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa 31.000 tentara Ukraina tewas dalam perang yang terjadi. Russia launching a full-scale invasion of Ukraine. Perang Rusia dan Ukraina telah meletus. Ribuan nyawa sudah melayang. Gedung-gedung kebakaran, serangan udara terus datang. Tapi sebenarnya kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Dan benarkah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Oke, sebenarnya untuk mengerti isu ini kita mesti lihat ke belakang. Yang pasti para ahli sudah berpendapat kalau konflik ini sebenarnya berpusat di satu orang, Vladimir Putin, sang presiden Rusia. Tentang masa lalu dan juga warisannya, inilah kisahnya. Singkat cerita, tahun lalu Putin nerbitin sebuah tulisan yang intinya dia bercerita bagaimana Rusia dan Ukraina itu menurutnya berasal dari akar kebudayaan yang sama. Jadi mereka itu ibarat saudara sebangsa. Apalagi dua ini juga kegabung di negara super besar yang bernama Uni Soviet. Tapi dulu sehabis Perang Dunia Kedua, Uni Soviet itu ibarat raksasa. Makanya negara-negara barat lalu bersatu bikin geng militer raksasa yang buat jadi penandingnya. Namanya adalah NATO. Nah, kedua raksasa ini puluhan tahun perang dunia yang sebenarnya gak berkaitan sama es ataupun salju. Sampai akhirnya Uni Soviet pecah. Dan Putin yang melihat perpecahan ini sebagai bencana besar. Mimpi buruk dia semakin terwujud. Pas melihat negara-negara dekat Rusia seiring waktu itu bergabung dengan NATO. Bagaimana dengan Ukraina sendiri? Udah banyak penduduk sana yang perlahan-lahan pengen ke barat. Makanya dulu waktu presiden mereka ngejauh dari barat dan justru dekat sama Putin, rakyatnya justru pada kesal. Mereka demo besar dan ngelengserin sang pemimpin. Ujungnya Rusia mencaplok sebagian area Ukraina biar tetap bisa punya pengaruh di sana. Dari sinilah hari-hari gak berjalan tenang. 5 tahun kemudian, seseorang berlatar komedian berhasil dapat kepercayaan jadi presiden Ukraina. Sejak itu juga kenyataan yang berbalik. Ukraina justru dekat lagi sama NATO. Yang perlu kita tahu, NATO itu juga punya peraturan kayak begini. Kalau ada satu anggotanya aja diserang, seluruh anggota lainnya akan ikut berperang. Makanya ngelihat tetangga paling dekat malah main sama geng lawan, tentu Putin jadi nggak nyaman. Habis itu benar saja, Rusia dalam tanda kutip mendorong senjatanya ke Ukraina sambil Putin menuntut beberapa permintaan. Di antaranya NATO mesti menarik pasukan dan senjatanya dari negara-negara dekat Rusia. Dan NATO nggak boleh nambah lagi anggota baru. Kalau sudah kayak gini, pasti diskusi berjalan alot. Para petinggi dunia pun ngasih tahu peringatan kalau Rusia bakal nyerang dalam hitungan hari. Dan sayangnya kita semua tahu, prediksi itu akhirnya kenyataan. Malam itu, Putin mengakui 2 daerah Ukraina sebagai negara merdeka dan gerakin tentaranya ke sana. Serangan pertama lalu datang. Presiden Ukraina langsung berlakuin darurat militer. Seluruh warganya dihimbau berlindung di rumah atau bunker peninggalan perang. Tapi kondisi terus saja menjepit. Sang pemimpin pun menyerukan warganya untuk ikut berjuang bela negaranya. Pertarungan pun berjalan sengit. Semua mata dunia tertuju ke mereka. Oke, jadi ujungnya gimana kelanjutannya? Apakah bakal jadi perang dunia ketiga dan Indonesia bakal ke bawah-bawah? Singkatnya, belum tentu. Rusia dan Ukraina sama-sama masih sendiri. Negara-negara lain mulai nunjukin mihak kemana, tapi sementara Indonesia enggak. Dulu katanya kita mengecam perang, tapi kita juga gak akan lepas dari dampak isu ini. Nilai dolar, harga bahan bakar, sampai harga roti
mie, dan sereal mungkin bakal naik. Kalau menurut kalian, kartu apa yang bakal dimainin Rusia, Ukraina, dan NATO selanjutnya? Dan seperti biasa, terima kasih.